Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dari Sakaria pasal 14 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, setiap orang percaya, bahkan juga orang yang tidak beragama, selalu membicarakan atau menghaturkan hari kiamat, akhir dunia. Dan dalam konsep mereka, di dalam akhir dunia itu segala sesuatunya akan musnah. Tapi dalam konsep berpikir orang Kristen, dalam akhir zaman itu justru awal hidup yang baru. Di dalam dunia yang lama ini, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai hal penderitaan, hal-hal yang menyusahkan, bergantinya musim dingin dan musim panas, hujan dan terik, siang dan malam. Itulah realitas hidup yang kita hadapi dalam keseharian kita. Tapi dalam kitab Sakaria ini, Tuhan memberikan pengharapan kepada umat percaya dengan mengatakan, nanti pada hari kedatangan Tuhan ketika Yerusalem yang baru dipulihkan dan turun ke bumi, maka di sana kemenangan bagi Yerusalem akan dipulihkan. Orang-orang bangsa-bangsa yang selama ini memusuhi umat Israel, menyerang sampai Yerusalem, merebut harta-harta mereka, akan diluluh lantakkan dan dikalahkan oleh Tuhan. Yang berikut di ayat 6 di sana dikatakan tidak akan ada lagi udara panas dan udara dingin. Di ayat 7 dikatakan di sana tidak akan ada lagi malam, tidak akan ada lagi siang, tetapi hari-hari hidup senantiasa akan terang. Artinya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan, tetapi tiap hari hidup itu penuh dengan sukacita. Yang selanjutnya dikatakan di sana bahwa air kehidupan akan mengalir di Yerusalem. Itu di ayat 8 dikatakan demikian, saya akan bacakan. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Tidak ada lagi salju yang menutupi perjalanan air kehidupan itu. Kemudian Tuhan akan menjadi raja selama-lamanya di ayat 9. Saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan sekarang ini hanya sementara saja. Hidup di dunia ini hanya sementara saja. Sukacita hari ini juga hanya sementara saja. Pangkat, jabatan, dan kuasa yang ada pada kita juga hanya sementara saja. Maka apa yang kita lakukan dalam hal yang sementara itu? Bila kita diberi tanggung jawab, pangkat, jabatan, harta dan kekayaan, kita pertanggungjawabkan dengan baik. Kita lakukan untuk hal-hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, bila kita harus menghadapi penderitaan, disingkirkan, terpuruk, gagal, dan seterusnya, jangan pernah berputus asa, karena itu juga akan berakhir. Tidak selamanya kita akan menderita. Dan ketika datang nanti Yerusalem yang baru, di sana kita akan bersorak-sorai, bersukacita, bersenang hati, karena tidak ada lagi musim dingin dan musim panas, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi penderitaan. Selamat menanti-nantikan Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas janji Yerusalem yang baru. Kesanalah kami rindu Tuhan, dan berlari-lari menuju tujuan yang pasti. Maka ketika kami menjalani hidup di dunia ini, ajar kami mengemban tanggung jawab kami. Bila kami Tuhan beri kuasa, harta dan jabatan, biar kami bertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk melakukan tugas tanggung jawab itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi bila hari ini faktanya kami harus menghadapi penderitaan, kegagalan dan keterpurukan, jangan biarkan kami putus asa. Kiranya Tuhan teguhkan kami agar tetap hidup dalam sukacita di dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.